Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama sore malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Sebab Dia Tuhan yang tetap terus menyertai hidup kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya Dia Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kita mau sembah Dia, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kebaikan dan kasih setia Tuhan yang boleh tetap terus kami nikmati sampai saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sore malam hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk membalas setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau Allah satu-satunya yang tetap terus ada bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, layakkan hati kami, layakkan sepenuhnya hidup kami untuk kami boleh datang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan
ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang ku andalkan selamanya. Kami percaya saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu, ada mujizat terjadi bagi kami. Ya Yesus, kami sembah Engkau selamanya. Bapa yang kudus, kami bawa pujian dan mazmur yang terbaik. Kiara lama siara lama, hanya Kau yang layak disembah Tuhan, dipuji. Hanya Kau yang kami andalkan selamanya, selamanya. Kiara lama siara lama, kiara lama siara yara lama se. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, glory, glory, glory bagi-Mu. Segala puja dan syukur, segala hormat kemuliaan bagi Yesus yang layak. Kiara lama siara lama, kiara lama se. Saat ini kami datang menyembah-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, tiada lain yang dapat kami andalkan selain Engkau Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Untuk itu kami tak akan pernah menyerah, kami tak akan pernah takut. Sebab ada Yesus yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Mari kekasih Tuhan dari tempatmu masing-masing sama-sama mau kita menyembah Tuhan. Lebih lagi naikkan syukur bagi Dia. Kiara labasi kena yara labasi kena yara. Engkau tahu setiap hati kami ya Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami mau datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kiara labasi kena yara lama. Kiara labatakana yara labasi kiara labatakana yara. Kiara labasi kena yara labasi kena yara. Biarlah di setiap waktu hidup kami hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau
percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dan kita akan belajar pada saat ini. Saya beri tema jalan orang benar di tengah orang fasik, berdosa dan pencemooh. Saya ambil di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. Caption berikut bisa ditayangkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Terus, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan terangkan struktur daripada kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, bahwa yang akan kita bahas nanti ayat 1, 2, dan 3. Sedangkan ayat 4, 5, dan 6 itu keterangan dari ayat 1, 2, dan 3. Tadi sudah kita baca. Jadi sekali lagi struktur daripada kitab Mazmur ayat 1 sampai 6 yang menjadi pokok pembahasan kita ayat 1, 2, dan 3. Sedangkan ayat 4, 5, dan 6 itu merupakan keterangan dari ayat 1, 2, dan 3. Baik, kita akan mulai bahas. Saya langsung caption berikutnya, kita lihat. Nah, ini dia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan, saya beri tanda
dengan warna lain. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kalau saya suruh memilih dari 3 ayat ini, kita jujur, kira-kira pilih ayat yang mana? Kalau saya memilih ayat yang ketiga, karena ada kalimat demikian. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang kepengen berhasil. Semua orang kepengen sukses. Semua orang kepengen apa yang dicita-citakannya tercapai. Itu ayat. Namun untuk bisa tergenapi ayat yang ketiga ini, kita harus lewat 2 ayat. Ayat 1 dan 2. Saya beri contoh. Seperti di dalam Matius pasal yang saya lupa itu ayat, berbunyi demikian. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, seringkali kita tertuju pada kalimat ditambahkan. Tapi kalimat awal dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Demikian juga di dalam Mazmur 1 ayat 1-6. Tadi sudah saya terangkan strukturnya. Lalu untuk tergenapi ayat yang ketiga, kita harus lewat 2 ayat. Ayat 1 dan ayat 2. Baik, saya akan berikan keterangan dulu secara ayat 1. Apa arti kata fasik? Secara etimologi keluar dari sesuatu. Jadi kalau saya ada di sini, saya keluar dari ruangan ini. Tapi kalau kita percaya pada sesuatu, lalu kita keluar, itu maksudnya. Secara terminologi, seorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Jadi dia sudah menyaksikan itu kebenaran, menyaksikan apa yang dia lihat, tapi tidak meyakini. Itu arti kata fasik. Nah, saya ambil satu contoh. Menghalalkan segala cara. Alkitab berkata, apa yang ya hendaklah katakan ya, apa yang tidak hendaklah kamu katakan tidak. Nah, sementara kita sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, percaya pada Kristus Yesus Tuhan, di tengah-tengah orang fasik, apakah kita menghalalkan segala cara? Kalau kita lakukan itu, ya maaf, ayat yang ketiga tak mungkin terjadi. Kita sekalipun percaya Yesus tapi kita fasik. Itu sebabnya jangan kita menghalalkan segala cara. Apa yang ya Anda katakan ya, tidak Anda katakan tidak. Jadi jangan ikut-ikutan. Sehingga membuat kita, atau dengan kata lain, iman kita akan rontok karena apa? Situasi dan kondisi. Tapi harusnya tetap percaya. Sekalipun orang berkata, sudah enggak apa-apalah sekali-sekali. Nah, itu kalimat kalau dibilang sekali-sekali, udah berkali-kali. Karena itu Bapak Ibu saya sampaikan kepada saudara pada saat ini, pembelajar ini. Di tengah kefasikan sebagai orang benar, kita yang percaya pada Kristus Yesus sudah dibenarkan sebagai orang benar. Jangan mengikuti cara mereka yang menghalalkan segala cara. Kalau saya tulis di sana, tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Udah tahu itu benar, tapi kenapa tidak lakukan? Itu fasik. Karena itu waktu kita berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan, kalau kita tahu itu kebenaran, lakukanlah. Tapi kalau tidak benar, ayo kita hindari. Bahkan kita tidak melakukan itu. Karena apa? Supaya ayat ketiga bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi arti kata fasik itu menghalalkan segala cara, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, bahkan berontak terhadap Allah. Tidak peduli akan perintah Tuhan, sepakat memerangi umat Tuhan. Nah, karena itu saya anjurkan saudara, sebagai orang benar di tengah-tengah kefasikan, dunia ini penuh dengan kefasikan, yang menghalalkan segala cara. Jangan ikuti cara mereka.
Cara mereka kelihatannya memang masuk akal. Memang dapat diterima dunia. Tapi cara Tuhan beda. Mungkin orang berkata, kuno kamu. Saya katakan bersaudara, lebih baik kuno tapi benar daripada kuno jahat lagi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai orang benar tentang kefasikan tetap berlaku benar. Diajak untuk berbuat fasik? No, tidak. Tapi berlaku benar ya atas kebenaran. Supaya ayat ketiga digenapi dalam hidupmu. Nah kita lihat lagi. Masih tetap ayat 1. Tentang orang berdosa. Ini dia. Orang berdosa itu melanggar perintah Allah. Yang Allah katakan jangan dilanggar. Jangan, itu kan biasa. Enggak, bagi Allah tidak biasa. Bagi saya dan saudara harusnya berjalan lurus. Supaya ayat ketiga tadi apa saja nih perbuatnya berhasil sama dengan apa yang kita lakukan. Supaya kita berhasil dari tengah-tengah keberdosaan. Jangan ikut berbuat dosa. Orang berkata enggak apa-apalah. Kan enggak dilihat orang. Memang orang enggak lihat. Tapi Allah melihat Anda dan saya. Mungkin orang berkata jangan sok suci loh. Lebih baik sok suci ketimbang sok kudis. Ya. Orang berkata, kamu kalau jujur-jujur, suci-suci, tidak dapat apa-apa, tidak masalah. Tuhan punya berkat tersendiri bagi kita orang benar. Amin. Jangan lakukan seperti mereka, orang fasik, orang berdosa. Nah, situ saya tulis juga, orang berdosa itu angkuh, sombong, merasa bisa tanpa Tuhan. Pak, Bu, saya mau sampaikan pada Anda semua. Kita ini hidup karena Tuhan. Kita ini bisa bergerak karena Tuhan. Lalu kita berkata, saya tidak butuh Tuhan. Aduh, kalau saya jadi Tuhan, saya akan berlaku seperti ini. Oke, tidak butuh Tuhan, saya tarik napas, saya jadi apa? Karena itu, semua manusia di muka bumi ini perlu butuh Tuhan. Nah masalahnya, Tuhan mana yang benar? Karena itu, kita sebagai orang percaya pada Kristus Yesus, pertahankanlah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian tidak membutuhkan Tuhan, itu orang berdosa. Ndak Tuhan-Tuhanan, ndak gereja-gerejaan, ndak doa-doaan. Toh bisa, saya mau katakan, hari itu orang itu berkata, mungkin bisa. Nanti lihat, satu kali waktu, dia akan bertekuk lutut. Dia akan berkata, memang Tuhan itu ada. Nah karena itu, bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, jangan berlaku dosa. Atau jangan mengikuti cara orang yang berdosa. Tadi yang pertama, cara orang fasik menghalalkan segala cara. Yang kedua dalam ayat 1, berdosa. Nah ini yang saya mau katakan sekali lagi. Tidak suka ditegur atau nasihati, itu orang berdosa loh. Kadang-kadang kita tidak tahu salah kita. Orang lain yang tahu. Nah kalau kita ditegur atau dinasihati, ayo dong kembali kepada jalan yang benar. Mungkin saja kita sudah keluar daripada role kebenaran. Ada hamba-hamba Tuhan atau bapak atau kakak rohani saudara menegur, menasihati. Ayo dengar supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi orang berdosa itu melanggar perintah Tuhan, tidak butuh Tuhan, tidak suka ditegur. Itu orang berdosa. Nah masalahnya kita sekarang di tengah-tengah orang berdosa, apakah kita berlaku demikian? Kalau kita berlaku demikian, saya terlalu yakin. Ayat ketiga, tinggal ayat ketiga, hanya slogan. Apa saja diperbuatnya berhasil, itu slogan. Karena apa? Kita sebagai orang benar, di tengah kefasikan ikut fasik, di tengah keberdosaan ikut berdosa. Nah lalu bagaimana caranya? Padahal tiap minggu kita ke gereja. Kita dengar firman, ayo mulai hari-hari ini kita siapkan hati kita. Aku mau hidup benar. Supaya ayat ketiga dari Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6 ayat ketiga akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah itu ayat yang ke-1 yang saya uraikan kepada saudara. Nah, kita lihat lagi caption berikut. Suka mencemooh. Tadi kan sudah saya uraikan dengan tulisan berwarna lain. Fasik, berdosa, cemooh. Apa sih cemooh? Suka menghina, menjelek-jelekan orang lain. Atau dengan kata-kata yang tidak pantas kotor.
Pertanyaan saya kepada saudara, Bapak Ibu, pernah enggak kita menjelekkan orang lain? Saya yakin kita pernah. Nah, mulai hari-hari ini kita juga jelek kok, kita juga kotor kadang-kadang. Tapi mulai hari-hari ini, ayo kita berlaku benar. Kalau orang berkata atau menggosipkan orang lain kepada kita, katakan kepada orang itu, sudahlah, doakan saja. Tapi jangan ditambah-tambahin. Biasanya orang menggosipkan seseorang dan seseorang itu bersinggungan dengan kita dan kita tidak suka, kita tambah-tambahin. Lalu kita bumbu-bumbuin. Pak, Bu, saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan bergosip ria. Karena seringkali kita tanpa sadar menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip. Dan yang lebih parah lagi, pencemooh ini seperti ini. Kalau tidak setuju dengan pendapatnya, orang lain dianggapnya salah. Tuh kan. Padahal belum tentu pendapatnya benar. Tapi kalau tidak setuju dengan pendapatnya, orang dianggap salah. Karena itu pembelajaran bagi Anda dan saya, Mazmur 1 ayat 1 dulu. Di tengah kefasikan, sebagai orang benar tetap hidup benar. Di tengah orang berdosa dan berbuat dosa, sebagai orang benar, kita sebagai orang benar tetap hidup benar. Di tengah pencemooh, orang yang suka menjelekkan orang lain, kita berlaku benar dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau katakan bersaudara, kita juga jelek kok. Hanya belum ketahuan kok. Karena itu saya anjurkan saudara, ayo berlakulah benar. Sebagai orang benar di tengah kefasikan, keberdosaan, bahkan di tengah-tengah pencemooh, kita berdiri benar. Supaya orang bisa melihat mercusuar, maksudnya terang Kristus dalam hidup saya dan saudara. Sehingga mereka yang tadinya fasik, berdosa dan cemooh, mereka kembali kepada jalan kebenaran oleh perbuatan Anda dan saya. Amin. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, ayat 1 pembelajaran bagi Anda dan saya. Sebagai orang benar dalam situasi kondisi apapun, kita harus berlaku benar. Mungkin saja ajakan mereka menguntungkan kelihatannya. Tapi saya mau beritahu, ujungnya nanti akan ditagih. Karena Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada saudara, Allah itu penuh kasih tapi adil loh. Adil, jadi kalau orang tidak berbuat salah, keadilannya akan turun kepada saudara. Karena itu saya anjurkan, mari. Memang kadang-kadang orang berpak kalau kita jujur, kita benar, kita dijauhi orang lebih baik. Kenapa saya katakan? Supaya kita tidak terkameri dengan perbuatan mereka. Nanti Tuhan akan kirim teman-teman atau koleha-koleha yang benar jujur. Sehingga kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah itu ayat pertama. Sekarang saya singgung ayat yang kedua. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertama, saya menganjurkan saudara, supaya hidupmu dan hidupku makin hari bisa berubah, bacalah Alkitab atau firman Allah. Karena Alkitab atau firman Allah itu buku kehidupan yang mengubahkan hidup manusia. Kita banyak dengar kesaksian beberapa orang yang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, hanya membaca satu ayat saja, padahal mungkin mereka dari kepercayaan lain. Tapi tatkala baca Alkitab, berubah. Jadi Alkitab itu bisa mengubahkan hidup setiap kita. Asalkan kita baca dengan satu tujuan, mengerti untuk mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan. Setelah kita baca, mari ingat, renungkan firman Tuhan. Di tengah kita bersosialisasi, di tengah kita bermasyarakat, di tengah kita berinteraksi, mari dengungkan dalam hatimu. Dan kita berkatakan dalam hidup kita, bahwa firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan jangan lupa bagian keempat itu dikatakan melakukan firman Tuhan. Jadi tatkala kita baca, kita renungkan, kita simpan perkataan Allah, jangan lupa lakukan. Jadilah pelaku firman. Jangan sampai kita suka mendengar tapi kita tidak melakukannya. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu disebut penipu. Mau saudara disebut pembohong, penipu? Saya tidak mau. Nah, saya mau disebut orang yang percaya Tuhan dan orang benar.
Nah, supaya kita tidak disebut demikian, jadilah pelaku firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam situasi kondisi apapun, kita harus berkata apa adanya. Dengan kata lain, sesuai dengan firman Allah. Makanya saya anjurkan, bacalah Alkitab. Tidak usah lama, satu hari mungkin kita ada waktu 10-15 menit, berdoa sejenak, baca satu perikop atau satu pasal. Mungkin hari itu kita tidak mengerti apa sih maksud ayat ini, apa sih maksud cerita Alkitab ini. Tidak masalah, yang penting Anda baca. Nanti pada hari-hari berikutnya ada satu peristiwa, tiba-tiba ayat yang kita tidak tahu muncul. Jadi saya mau katakan, untuk itulah ayat yang kita baca yang kita tidak mengerti waktu yang lalu. Kalau kita tidak baca, lalu Allah mau mengingatkan apa? Karena itu ayat kedua saya tekankan buat saudara, sukalah masuk dalam hadirat Tuhan. Maksudnya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya beri contoh. Saya menikah dengan istri saya, tidak saya tumpang tangan kepalanya lalu dia hamil. Waduh, mujizat itu, mujizat. Tapi ada hubungan spesifik secara biologis, lahirlah 3 anak. Nah, kalau kita punya hubungan intim dengan Bapa, pasti lahir karunia dalam hidupmu. Kenapa hari ini tidak ada lahir karunia? Karena kita tidak punya hubungan intim. Bagaimana sih cara hubungan intim itu? Bukan hanya berdoa, lalu kita mau makan, kita berdoa, mau tidur, kita berdoa, mau jalan, kita. Bukan itu saja. Waktu pribadimu dengan Tuhan. Ya makanya saya katakan tadi, 10-15 menit berdoa sejenak, bacalah Alkitab, renungkan, simpan baik-baik. Sekalipun kita tidak mengerti hari itu, terus bagaimana tadi saya katakan. Tapi pada waktu-waktu tertentu, ayat yang kita baca pasti akan muncul dengan satu peristiwa yang lain. Dan akhirnya kita sadar, oh ternyata yang kemarin saya baca saya tidak ngerti, atau yang beberapa waktu yang saya baca saya tidak mengerti, untuk ini. Itu sebabnya mari baca Alkitab supaya Tuhan lebih jauh berbicara kepada saudara. Nah, saya masuk bagian yang terakhir. Ayat ketiga ini yang disukai setiap orang. Saya percaya semua orang pasti suka ayat ini. Lalu kalau kita melakukan ayat 1, di tengah kefasikan kita benar, di tengah berdosa kita benar, di tengah pencobaan kita benar. Lalu ayat kedua kita lakukan. Kita menyukai firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, bahkan melakukan kehidupan, maka muncul ayat ketiga. Iya, orang yang taat tadi, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah ini dia, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, apa? Berhasil. Saya yakin semua kita yang hadir dan mendengar firman ini, suka ini ayat. Bagaimana ayat ini bisa tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita lewat 2 ayat. 1, di tengah fasikan tetap benar, di tengah keperdosaan tetap benar, di tengah pencemoohan tetap benar. Kedua, suka Alkitab, suka baca firman, memperlakukannya dalam kehidupan kita. Maka ayat ketiga pasti tergenapi. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah bohong. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Tapi satu yang dia tidak bisa kerjakan. Berbohong. Kalau sampai Tuhan berbohong, habislah dunia ini. Percumalah kita percaya. Jadi ayat-ayat ini menjadi peneguhan bagi kita. Sekalipun kita menghadapi masa pandemik seperti ini. Masa sukar seperti ini. Ayo kerjakan. Saya yakin ayat ketiga ini akan muncul dan memberikan kehidupan baru bagi saudara. Seperti pohon ditanam di tepi air, mendapatkan asupan makanan dan menghasilkan buahnya. Dengan kata lain, di mana kita berada, menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa baru pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, dengan kata lain tidak mengalami kecapean. Tetap semangat dalam pelayanan, semangat dalam keluarga, semangat dalam pekerjaan. Bahkan dikatakan kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Saya yakin ayat-ayat firman ini kalau saudara lakukan dengan segenap hati dalam kehidupan kita bersama, pasti akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu sederhana dan singkat. Tapi kami yakin di tengah-tengah kefasikan, keberdosaan, pencemooh, kami sebagai orang benar tetap berlaku benar. Sekalipun diiming-imingi atau diajak untuk berbuat apa yang tidak sesuai firman Tuhan, ajar kami tetap berdiri atas kebenaran. Sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Bahwa kami juga menyukai kebenaran firman-Mu. Baca Alkitab, menyimpannya, merenungkannya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga tatkala kami kerjakan itu semua, kami masuk pada ayat ketiga. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Sehingga kami tidak mengalami paceklik, kami tidak mengalami kelayuan, kami tidak mengalami masalah yang membuat kami putus asa. Tapi kami yakin sekalipun masalah ada, kami melihat kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Sehingga apa yang kami kerjakan, Engkau buat keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan terus teguh di dalam Engkau, tetap Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di masa-masa pandemi ini, atau sampai kapanpun juga kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mundur dari Engkau. Tapi kami akan terus maju bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman bersama hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaan yang pelayan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus melindungi dan memagari jemaat-Mu Tuhan.
apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan mereka Tuhan, Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau juga Tuhan terus memasukkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Kinara maya rama rama sikatara maya rama kiara rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Semoga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, amin.